Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena hilang kendali, sebuah minibus terbalik di Purwokerto dan menabrak pejalan kaki hingga tewas. Pasaran Dugunting di Kota Tegal terbakar hebat. Sejumlah kios sembako ludes. Presiden Prabowo Subianto dijamu makan malam oleh mantan Presiden Jokowi di Angkringan Omah Semar di Kota Solo. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah minibus terbalik di jalur alternatif ke Kota Purwokerto. Sebelum terbalik, minibus menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas. Warga di sekitar jalur alternatif Kota Purwokerto berusaha mengevakuasi 4 orang korban yang terjebak di dalam minibus yang terbalik pada Minggu siang. Para korban mengalami luka berat di sekujur tubuh setelah terjepit badan minibus yang ringsek. Selain melukai penumpang, minibus juga menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan berawal saat minibus berisi 4 orang melaju dari arah Cilacap menuju Kota Purwokerto. Namun saat melintas di jalur alternatif, seketika minibus oleng ke kanan dan menabrak seorang pejalan kaki, hingga akhirnya minibus menabrak jembatan dan terguling. Untuk kronologis, kejadian kecelakaan di Jalan Raya Gunung Tugel, Desa Kedung Randu, kendaraan Mobilio dari arah selatan ke utara, sampainya di TKP, oleng ke kanan dan kemudian menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan di bahu jalan sebelah kanan. Ya, kemungkinan itu oleng, terus kita juga sedang memperdalam terkait keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan untuk alat. Kini polisi dari Polresta Banyumas masih menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Dugaan sementara pemicu kecelakaan karena pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Berusaha menghindari motor berhenti mendadak, truk bermuatan 32 ton semen terguling di Jalan Hasanuddin, Kota Salatiga. Akibatnya truk menimpa pagar rumah warga dan muatan semen berserakan di jalan. Sebuah truk muatan semen terguling hingga menimpa pagar rumah warga di Jalan Hasanuddin, Kota Salatiga Minggu siang. Akibatnya 32 ton semen tumpah berserakan ke jalan. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Kopeng menuju Salatiga. Sesampainya di lokasi kejadian yang merupakan jalan menurun, sopir truk terkejut saat motor di depannya yang ditumpangi ibu dan anak tiba-tiba berhenti mendadak. Akibatnya sopir banting setir ke kiri hingga truk terguling. Ibu-ibu bawa anak kecil dari arah mana ndi? Kopeng. Arah ke Pasar Sapi. Bunda berhenti mendadak. Terus dari atas Nggak ke rem. nggak bisa ngerem gitu Pak. Itu belum apa gimana remnya? Mboten blong tapi mboten nyandak. Kaget. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sopir truk mengalami luka memar di bagian kaki dan tangan. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Salatiga. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah kios di Pasar Randu Gunting, Kota Tegal. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Amukan si jago merah membakar 4 kios pedagang di Pasar Randu Gunting, Kota Tegal, Sabtu malam. Api yang cepat membesar membuat penghuni pasar tidak bisa menyelamatkan barang dagangan mereka. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Sebanyak 3 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku selama 1 jam. Berapa kios Pak Kades?
Ini sementara yang baru 4, sudah banyak 4 saja lah. Mudah-mudahan ini. Terus apa ini? Berada dari mana? Belum tahu Mas, dicari semua teman-teman lagi. Ada korban? Insya Allah nggak ada Mas. Korban. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran di Pasar Randung Gunting, Kota Tegal, membuat arus lalu lintas di jalan protokol mengalami kemacetan. Sedang pihak kepolisian masih menyelidiki pasti sumber munculnya api. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Pasca pasar Randu Gunting terbakar, para pedagang mengais sisa-sisa barang jualan yang masih layak dijual. Kebakaran yang terjadi Sabtu malam ikut menghanguskan stok sembako milik pedagang. Kebakaran hebat yang melanda pukul para pedagang. Para pedagang berupaya mengais sisa-sisa barang dagangan yang masih layak digunakan pada Senin pagi. Pedagang korban kebakaran rata-rata menjual sembako dan makanan. Mereka begitu terpukul karena seluruh barang dagangan ludes. Akibat kebakaran, mereka menderita kerugian puluhan, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Minyak, mie, terus sabun, ya bahan-bahan sembako lah. Kerugian berapa bakal ditaksir kira-kira? Semuanya, kalau ditaksirnya sekitar 50-an. 50 juta Kalau ya? sama bangunan itu soalnya di atas udah nggak ada yang sih kalap. Nah untuk sementara dagangnya gimana? Gue jualan libur. Kalau sembakonya? Ya bisa masuk akal. Bisa. Kerugian ditaksir berapa? Kemarin tempat-tempat kira kan 2 sama itu ya 150-an. 2 kios soalnya loh. Kan yang sana kan buat stoknya, ini yang buat dijual langsung. Terus lagi kemarin kan baru pada datang sih barang, hari Sabtu kiriman barang pada datang, terus langsung tak display biar maksudnya pembeli nanti datang kan nanti lihat semua kan enak ngambil-ngambil. Para pedagang untuk sementara berhenti berjualan sembako. Mereka berharap pemerintah Kota Tegal segera memperbaiki kios mereka dan menyalurkan bantuan agar mereka bisa berdagang kembali. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Apa ikut nonton nggak? Sementara di Boyolali, sebuah gudang kain kulit terbakar pada Minggu siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung lama, diduga api muncul akibat korsleting listrik. Kobaran si jago merah tampak menyala dari dalam sebuah gudang penyimpanan bahan baku kain kulit di Desa Keragilan, Boyolali hari Minggu lalu. Beruntung dalam kebakaran itu sedang diguyur hujan deras sehingga api tidak menjalar ke bangunan sekitar. Api pertama kali muncul dari sisi pojok gudang yang dekat dengan instalasi listrik. Diduga percikan api akibat korsleting listrik. Sebanyak 3 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Banyaknya tumpukan bahan kulit membuat proses pemadaman berjalan lama. Tapi tahu-tahu apinya sudah menyala besar. Lah saya terus keluar itu manggil Pak Diman itu. Ini di ruangan apa ini Pak? Itu ruangan gudang. Gudang apa Pak? Gudang kulit. Penyebabnya tadi dari arus pendek listrik. Karena tadi kan di pojokan itu ada tumpukan material kain-kain itu, kain kulit. Jadi sampai sini listrik sudah padam. Sedikit susah Mas karena tumpukan kain itu harus milah-milah dari satu. Jadi memang ada potensi api yang masih di dalam? Masih ada karena tumpukan dari material tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Boyolali.